Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan Bapak dosen. Perkenalkan, nama saya Triabdi, mahasiswa Diploma 3 Akuntansi Sektor Publik Universitas Trisakti. Ya, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan materi terkait dengan sistem perencanaan pembangunan nasional atau disingkat SPPN. Ya, jadi pengertian dari sistem perencanaan pembangunan nasional ini adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur-unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat maupun daerah. Ya, jadi dari pengertian itu SPPN ini adalah suatu tata cara untuk merencanakan pembangunan, baik di jangka panjang, jangka menengah, atau jangka pendek ya tahunan oleh unsur-unsur terkait. Nah, jadi perencanaan pembangunan ini tentunya mengacu kepada cita-cita dari bangsa Indonesia ya, yang ada dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang 1945. Ya, yaitu melindungi segenap tumpah darah Indonesia dan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Ya, dari 4 cita-cita ini, nah itu akan dirumuskan bagaimana cara untuk mendapatkan cita-cita tersebut. Nah, cita-cita itu perencanaannya dirumuskan dengan menggunakan sistem SPPN ini ya. Dibagi 3, jangka panjang, menengah, pendek, tahunan. Jangka panjang ini setiap 20 tahun sekali, dan kemudian jangka menengah ini 5 tahun sekali akan dibuat dan dievaluasi ya. Nah, kalau yang pendek itu yang tahunan. Nah, selanjutnya tujuannya itu kenapa harus ada sistem ini? Tentunya untuk mengkoordinasi unsur-unsur yang membangun bangsa ini ya. Tentunya pihak pemerintahan, masyarakat. Nah, masyarakat ini diwakili oleh DPR dan DPRD ya. Jadi dari unsur-unsur ini dikoordinasi sehingga terdapat program-program rencana yang sesuai dan efektif, efisien, tidak bertabrakan gitu ya. Jadi terintegrasi, tersinkronisasi, dan sinerginya dapat gitu. Dan antar waktu. Ya, jadi apa sih gunanya? Saya berikan ilustrasi seperti ini. Jadi misal eh, pembangunan jalan raya nih. Nah, pemerintah pusat udah menganggarkan atau merencanakan untuk membangun jalan raya di daerah A gitu ya. Nah, kemudian dari pemerintah daerah A ini, nah ternyata di 2 tahun berikutnya merencanakan pembangunan jalan, padahal sudah ada rencana di tahun yang berkenaan itu oleh pemerintah pusat akan dibangunkan jalan. Nah, jadi untuk menghindari hal-hal yang bertabrakan tersebut, maka dibuatlah sistem pembangunan perencanaan pembangunan nasional ini. Nah, juga untuk mengoptimalkan juga partisipasi masyarakat ya di sini ada fungsi tersebut. Ya, kemudian ruang lingkupnya apa aja ya? Nah, ruang lingkupnya itu perencanaan pembangunan nasional ini mencakup perencanaan makro, ya, yaitu jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang disusun oleh kementerian lembaga dan perencana pembangunan oleh Pemda ya. Karena tadi kan pemerintah pusat dan daerah sesuai kewenangannya. Ya, jadi yang pertama itu rencana pembangunan jangka panjang nasional. Nah, itu merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan negara Indonesia tadi. Jadi penjabaran dari cita-cita bangsa Indonesia ini yang ada di alinea 4 pembukaan Undang-Undang 1945.
Nah, kemudian daripada RPJP ini dijabarkan lagi, karena RPJP ini kan 20 tahun sekali. Nah, itu dijabarkan lagi menjadi 5 tahunan, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Nah, ini tuh juga penjabaran dari visi misi program presiden juga. Nah, tapi tetap mengacu pada RPJP nasional. Ya, sebagaimana kita tahu pasti ketika pemilihan presiden akan menyampaikan visi misinya. Nah, visi misinya inilah yang nanti akan dituangkan sebagai RPJM nasional. Nah, namun tetap mengacu pada RPJP. Nah, kemudian dari RPJM nasional ini yang 5 tahunan akan diturunkan lagi menjadi RKP, Rencana Kerja Pemerintah. Ya, ini disusun oleh kementerian atau lembaga ya. Nah, ini disusun mengacu pada RPJM nasional. Nah, di RKP ini nanti outputnya adalah APBN tahunan itu ya, teman-teman ya. Jadi nanti ada APBN itu ada anggarannya, nah, nanti ada programnya. Nah, namun kalau masih RKP ini masih indikatif ya, jadi dananya itu masih indikatif, programnya juga masih indikatif. Nah, kalau RPJP daerah tentunya juga mengacu kepada RPJP nasional. Nah, kalau RPJM daerah itu sama seperti tadi, namun ini merupakan visi misi daripada kepala daerah. Namun tetap mengacu kepada RPJP daerah yang juga mengacu kepada RPJM nasional dan RPJP nasional. Nah, kemudian daripada RPJM daerah ini dijabarkan menjadi RKPD ya. Ya, ini rencana kerja pemerintah daerah. Nah, ini nanti sama juga mirip seperti R rencana pembangunan rencana kerja pemerintah, nanti kan outputnya menjadi APBN. Kalau RKPD ini nantinya akan menjadi APBD. Nah, kemudian tahapan-tahapannya itu seperti apa ya? Jadi pertama tentunya ada perencanaan dulu ya, penyusunan rencana. Ya, kalau di tingkat RPJP, pihak-pihaknya adalah pemerintahan dengan DPR, DPR ataupun pemerintah daerah dengan DPRD. Nah, kemudian kalau RPJM tentunya juga masih pemerintahan juga dengan DPR ya, dan juga mewakili juga sebagai wakil dari masyarakat ya, namun biasanya juga masyarakat akan diundang secara langsung. Ya. Nah, kalau terkait dengan RKP ya, itu perencanaannya juga kementerian lembaga pemerintah dengan DPR. Nah, kemudian setelah disusun rencana dan dirapatkan, nah, rencana tersebut akan ditetapkan. Nah, daripada ditetapkan rencana ini nantinya itu akan menjadi APBN dan APBD ya untuk yang rencana kerja pemerintahnya itu. Nah, setelah ditetapkan tentunya dilaksanakan ya. Nah, dalam pelaksanaan ini tentu harus ada pengendalian. Jadi harus dikendalikan, diawasi, dimonitoring apakah sesuai eh, rencananya, program-program yang dilaksanakan itu. Nah, kemudian setelah melaksanakan program tentunya akan ada evaluasi pelaksanaan rencana ini. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.